Gimana kabarnya sahabat-sahabat, sahabati, sahabat-sahabati? Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nasina Farisi, saya dipanggil Iqbal gitu. Baik, langsung aja pada penjelasannya berikut ini. Masa pandemi, sistem pembelajaran di sekolah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yakni implementasi kurikulum Merdeka, belajar dari yang sebelumnya, kurikulum K13. Lantas apa saja perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka? Itu di sini. Perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka yang mencolok memang sudah dirasakan oleh banyak pelajar gitu. Lantas apa perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka? Mari simak penjelasan. Keterangan dasar. Bedanya kurikulum K13 ini dengan kurikulum Merdeka yang pada saat ini, pertama yakni mengenai keterangan dasar. Landasan utama dari kurikulum 2013 ialah penunjukan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sementara itu, kurikulum Merdeka lebih menekankan mengenai pengembangan profil belajar Pancasila khususnya pada peserta didik. Jadi kurikulum K13 ini keterangannya ya ini ya yang sudah saya bicarakan tadi ialah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional. Jadi tanpa ada bantuan kayak handphone gitu. Jadi lebih utamanya itu menuju ke LKS misalnya. Kemudian kalau kurikulum Merdeka ini lebih menekankan mengenai pengembangan profil belajar Pancasila. Jadi kurikulum Merdeka ini siswa itu lebih ditekankan untuk pengembangan profil belajar Pancasila khususnya pada peserta didik. Kemudian kompetensi yang dituju. Pada kurikulum 2013 itu kompetensi disusun dalam bentuk kompetensi dasar, dalam kurung itu KD, kompetensi dasar, juga kompetensi inti sebagai satu penilaian. Aspek tersebut seperti sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, juga keterampilan. Kemudian keterkaitan potensi yang dituju Merdeka belajar dan capaian pembelajaran akan disusun per fase, di mana dinyatakan dalam bentuk paragraf yang memuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mencapai saya memang halangnya agak gugup gitu. Paragraf yang memuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan mencapai menguatkan juga meningkatkan kompetensi. Kemudian yang ketiga, struktur kurikulum. Pada kurikulum K13, jam pelajaran atau disingkat menjadi JP akan diatur selama seminggu. Aturan lokasi waktu pembelajaran ini akan dibahas secara rutin dalam setiap minggunya pada setiap semester. Dengan demikian, peserta didik akan memperoleh nilai hasil belajar untuk setiap semester yang telah dilakukannya.
Akibat kurikulum Merdeka ini, struktur pembelajaran terbagi menjadi dua, yakni pembelajaran reguler atau pembelajaran rutin, dalam kurung kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang kedua yakni mengenai proyek pengetahuan profil Pancasila sebagai pengembangan jiwa berkarakter Pancasila dan peserta didik pada saat ini gitu. Kemudian belajar, apa sih belajar? Ya belajar itu ya norek ya intinya belajar itu apa ya, kayak menelusuri apa yang harus kita tahu. Pada K13, pendekatan pembelajaran adalah pendekatan saintifik dan berlaku untuk semua mata pelajaran, baik dari pelajaran agama, IPS, IPA gitu, PKN, PJOK, apapun itu, di SMK, di SMP, di SD. Pada K13 itu. Sementara pada pembelajaran kurikulum Merdeka, belajar lebih mengutamakan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tahapan, capaian dan peserta didik. Jadi di kurikulum Merdeka itu lebih mengutamakan apa ya, kayak tahapan-tahapannya, capaian dan peserta didiknya. Dan yang kelima, evaluasi. Perbedaan selanjutnya yakni pada kurikulum K13 akan dibagi terkait penilaian pada aspek sikap, keterampilan juga pengetahuan. Jadi kalau kita di K13 dulu itu kita itu dibedakan dari aspek sikap kita gitu, terus keterampilan kita juga, pemikiran kita gitu. Kemudian pada kurikulum yang baru yakni kurikulum Merdeka ada pemisahan terkait penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan gitu. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada pemisahan terkait yang kayak tadi, sikap, keterampilan juga pengetahuan. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada pemisahan terkait penilaian, terus dari penilaian itu dari sikap, keterampilan dan pengetahuan kita gitu. Dan lanjut, perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah terkait dengan perangkat ajaran. Kurikulum K13 biasanya menggunakan buku teks atau buku cetak, diberikan pada sekolah-sekolah sebagai bahan belajar. Jadi saya dulu juga pernah di K13 itu saya banyak LKS-nya. Bukan gimana ya, saya dapat dari kakak kelas gitu, kayak apa itu tadi. Kemudian sementara pada kurikulum Merdeka saya akan mengasih masukan lagi dari K13 ini, maksudnya menggunakan buku teks atau buku cetak diberikan pada sekolah-sekolah sebagai bahan belajar. Jadi kita nanti akan menerima seperti LKS gitu di sekolah kita. Kalau nggak gitu ya biasanya sih kalau di sekolahan saya itu yang punya LKS-nya cuma guru, kemudian siswa itu memfotokopi gitu. Lanjut dah. Sementara pada kurikulum Merdeka, sumber belajar bisa menggunakan banyak sumber yang terdapat di sekitar
sekitar, baik teks bisa juga non teks yang didapatkan selama pelajaran gitu. Jadi di kurikulum Merdeka ini kebanyakan sih sekolah-sekolah itu daring. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tidak terbatas. Saya di sini akan membacakan penutup kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Memang memiliki banyak perubahan dan perbedaan, namun keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencapai sistem pendidikan nasional yang menjadi tujuan bangsa dalam mencerdaskan anak bangsa. Jadi di kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka ini gimana ya, tidak jauh beda gitu, sama-sama ingin memerdekakan anak bangsa ini, anak Indonesia ini gitu. Jadi gitu ya, meskipun DK 13 kurang kayak teknologinya, dan di kurikulum Merdeka ini banyak memakai teknologinya, itu sama saja sebenarnya, hanya cara belajarnya itu berbeda. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.